الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم وعليكنا ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين والصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki berkat bacaan salawat dan salam yang sudah kita baca dan tidak bosan-bosan kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak kita sama-sama membuka kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid darain amin ya rabbal alamin. Bab adabud du'a'i wa fadlihi, adab berdoa dan fadilah berdoa. Dalam bab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengutip beberapa ayat untuk menunjukkan fadilah atau keutamaan berdoa. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Suratul Baqarah ayat 186. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat terjemahannya, ya. Ayat ini secara zahir mengandung makna, dan jika hamba-hambaku ya bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang diriku, tentang diri Allah, maka sesungguhnya aku akan dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika orang itu berdoa. Selalu ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh saudara-saudara kita yang menganggap kita memohon kepada selain Allah itu syirik. Selalu ini jadi ayatnya. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat. Maka mintalah langsung, berdoalah, memohonlah langsung kepada Allah. Yang menarik dari ayat ini, kalau kita perhatikan, wa idza dan jikalau, kalau saja itu artinya wa idza. Sa'alaka ibadi anni, kalau saja hamba-hambaku itu mau mendatangimu wahai Rasulullah untuk bertanya tentang diriku, fa inni qarib, maka saya akan dekat. Kapan Allah itu dekat? Iza sa'alaka, kapan Allah itu akan dekat sama hambanya? Jika hamba itu mau mendekati, mendatangi, bertanya, meminta langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering luput. Ayat ini dalil kita bolehnya kita bertawassul melalui perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika saja Allah sebagai Khaliq tidak berat, tidak malu, Allah menggunakan perantara Nabi kita untuk menyampaikan hidayah kepada umatnya, dakwah kepada umatnya, ya, ajakan kebaikan kepada umatnya. Allah lewat perantara, Allah saja bertawassul loh.
lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepada umat. Masa kita yang hina dina ini mau mendekati Allah tidak lewat perantara? Allah saja untuk dekat sama kita lewat perantara Nabi. Maka tolong dipahami, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Artinya jika hambaku bertanya kepadamu, mendatangimu wahai Rasulullah, dekat denganmu wahai Rasulullah, saat itulah saya akan dekat sama hamba ini. Mau dekat sama Allah, kita harus meningkatkan kedekatan kita, kecintaan kita, memperbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah akan mengijabah doa ad-da'i mu'arraf bil alif wal lam. Maksudnya di sini Rasulullah. Saya akan perkenankan, kabulkan, penuhi sesuai permintaan Nabi yang berdoa jika Nabi ini meminta langsung kepada Allah. Kalau Rasulullah yang minta sama Allah, itu maknanya jika Rasulullah yang minta sama Allah, Allah wajib akan kabulkan. Ujibu, kata-kata ujibu, soalnya nanti lanjutannya apa? Falyastajibu, bukan falyujibuli, falyastajibuli. Apa perbedaan antara ijabah dengan istijabah? Penting kita sama-sama ketahui supaya kita tidak protes, tidak mengeluh ketika permohonan kita Allah tidak kabulkan sesuai permintaan. Harus kita paham perbedaan antara doa yang mujabah dan doa yang mustajabah. Apa perbedaan di istijabah doa kita atau dengan diijabah doa kita? Doa yang mustajab adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan. Itu doa yang mustajab. Doa yang mujab, doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang atau harapan yang dikabulkan persis sesuai permintaan. Bisa dipahami perbedaannya? Itulah bedanya doa yang mustajab dan doa yang mujab. Siapa yang diijabah doanya, dikabulkan sesuai permintaan? Salah satunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, coba pelungguh perhatikan, idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku yang banyak ini mau datang bertawassul lewat perantara dirimu wahai Rasulullah, pada saat itulah Allah katakan, aku akan dekat. Saya akan kabulkan doa siapa? Apakah Allah berfirman ujibu da'watahum? Enggak. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan permintaan satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun jika Rasulullah yang minta kepada kita, kepadaku secara langsung. Mudah-mudahan dipahami ini. Misal supaya saya kasih gambaran supaya atau perumpamaan supaya pelungguh atau pemirsa di rumah paham, ya. Misalnya saya atau ada orang awam nih, orang tidak berpendidikan, sedang sakit misalnya sakit otak, misalnya sakit kepala. Kemudian dia pergi ke apotek, minta dia bapak ini ke apoteker itu, bapak katanya saya sakit kepala ini pak apoteker, saya lagi sakit kepala, minta obat mereknya Diapet misalnya. Ini bukan promosi obat Diapet ya, tapi begitu. Coba bayangkan, saya sedang sakit kepala nih, tolong kasih saya obat mereknya Diapet. Yuk, apoteker yang bijak, dia tidak akan memberikan permintaan bapak ini sesuai apa yang dia minta, tapi sesuai apa yang dia butuhkan. Walaupun dia minta Diapet, tapi penyakitnya sakit kepala, pinang, dia kasih merek lain yang khusus untuk mengobati sakit kepala, Panadol, kayak Paramex dan lain-lain. Mau lagi sekali, mohon maaf ini bukan promosi, saya nggak dapat apa-apa dari
produk-produk itu. Bisa dipahami ini? Nah, pada saat apoteker ini memberikan obat sesuai kebutuhan, bukan sesuai permintaan, itulah yang disebut dengan istijabah. Berarti permintaannya diistijabah, mustajab doanya, permintaan. Paham ini? Supaya pelungguh paham, semua yang kita minta sama Allah wajib dia mustajab, wajib doa kita mustajab, ya. Tapi paham dulu, mustajab itu Allah berikan sesuai kebutuhan. Bisa saja diganti, seperti tadi kan, dia minta didapat, dikasih obat merek lain sesuai kebutuhan, diganti. Misalnya pelungguh, misalnya anak kita masih SD, ibu senang saya lihat polisi itu, katanya senang saya lihat polisi itu, belikan saya pistol yang sama kayak polisi itu. Nah, kalau ibu belikan dia pistol yang sama, pistol beneran, berarti ibu ini tidak bijak, berarti ibu ini bisa mencelakakan anaknya sendiri. Bagaimana cara memenuhi keinginan anak itu? Ibu saja berat rasanya ketika anak minta kita tidak kasih, apalagi Allah dong. Kalau kita minta-minta sama Allah, Allah itu sangat perhatian. Allah lebih kasihan kepada kita daripada kita kepada anak kita. Anak kita minta pistol beneran, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Bisa saja kita belikan pistol, tapi pistol mainan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan umurnya. Kita ganti dengan, atau misalnya dia minta pistol, kita belikan dia mobilan daripada pistol beneran. Lebih baik saya belikan mobilan, kasih dia apa saja, mobilan, bola, pedang-pedangan. Dia minta hanya satu, pistol beneran, tapi kita belikan dia bola, mobilan, pedang-pedangan, lebih dari yang dia minta. Itu namanya istijabah. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Jadi pelungguh ketika minta sesuatu sama Allah, yakin pasti doa kita diistijabah, mustajab. Karena dalam ayat berikutnya Imam Al-Ghazali juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bukan ajib lakum, enggak, tapi astajib lakum. Artinya apa? Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, wahai umat manusia, umat Islam yang banyak jumlahnya itu, perintah dari Allah untuk seluruh umat, berdoalah, memohonlah, buatlah proposal banyak-banyak, kirim kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan, astajib lakum, untuk kalian semua. Mintalah kepada Allah, Allah akan istijabah. Apa artinya istijabah? Allah akan berikan sesuai kebutuhan, bukan persis sesuai permintaan. Mana lebih baik, istijabah atau ijabah? Sama-sama bagusnya, karena sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal bapak minta sama Allah, ibu minta sama Allah, ya Allah karuniailah saya hari ini 5.000 aja, 5.000 rupiah aja. Allah kasih 1 juta, itu namanya istijabah. Allah kasih 5.000 pas sesuai permintaan, itu namanya diijabah. Mana lebih baik? Pasti pelungguh bilang lebih baik, so yang 1 juta. Kita minta 5.000, Allah kasih 1 juta, lebih baiklah yang 1 juta. Itulah istijabah. Artinya saya minta kepada kita semua, mari apa yang kita sudah doakan selama ini, apa yang sudah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Jangan kita mengeluh. Bisa saja Allah kasih kita pengganti dari yang kita minta yang lebih baik sesuai kebutuhan kita. Bisa saja ditunda. Misal contoh tadi, anak, ibu belikan saya pistol kayak polisi itu. Kemudian kita sebagai orang tua, gara-gara anak ini minta dibelikan pistol, saya semakin
giat bekerja, menabung. Saya berniat sekolahkan anak saya ini di kepolisian supaya nanti dia bisa beli pistol sendiri, dia jadi polisi beneran. Ditunda keinginannya, itulah salah satu bentuk istijabah. Bisa dipahami, bisa diganti, bisa ditunda, ya, bisa bisa diganti dengan yang lebih baik. Pokoknya tidak sesuai harapan, itulah istijabah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Paham niki Bapak Ibu? Seperti ibunya Siti Maryam, Siti Hanna bernazar supaya anaknya yang di dalam kandungan ini, kalau saja ya Allah, mudah-mudahan anak ini laki, kalau dia laki saya bernazar akan serahkan anak ini mengabdi di Baitul Maqdis di Palestina. Dia minta sama Allah supaya dikaruniai anak laki-laki, Allah kasih perempuan, namanya Siti Maryam. Tapi walaupun kecewa Siti Hanna ini, anaknya perempuan tidak sesuai harapan, maunya laki, tapi dari Siti Maryam ini lahir seorang nabi, orang besar, Nabi Isa alaihissalam. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Seperti Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, melek sekali, punya keturunan laki-laki yang akan meneruskan perjuangan. Allah kasih perempuan, tapi dari anak perempuan ini Allah kasih cucu yang pernah menjabat sebagai gubernur. Contoh ini, bisa dipahami ini? Ditunda ke waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham perbedaan antara ujib dengan astajib? Doa yang mustajab dengan doa yang mujab? Doa yang silahkan nilai sendiri. Kalau pelungguh minta dikasih sesuai permintaan, itu namanya doa yang mujab. Doa pelungguh diijabah. Tapi kalau tidak sesuai permintaan, bisa dikasih lebih, bisa kurang, ya, bisa diganti, bisa ditunda. Itulah bentuk doa yang diistijabah oleh Allah. Nah, iza sa'alaka ibadi anni, kalau umat Islam yang banyak ini mau bertanya, meminta istighosah, bertawassul lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakinlah saat itu Allah sesuai janjinya ini, sesuai janji Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku akan dekat sama hamba-hambaku yang mau mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada beliau. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, saya akan ijabah sesuai permintaan orang yang meminta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya kita minta langsung kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mengadu begini keadaan keluargaku, engkau ini orang dalam, bahasa kasarnya, engkau ini dekat sama Allah, engkau ini maksum wahai Rasulullah, saya ini banyak dosa, kalau engkau yang minta wahai Rasulullah pasti dikabulkan. Wahai Rasulullah, beginilah keadaan, ya, sallallahu wasallam alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qadaqat hilati wa anta wasilati, adrikni ya Rasulullah. Itu salah satu selawat adrikna yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Adrikna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Nanti Rasulullah tinggal minta sama Allah. Apakah ini hanya berlaku bagi Rasulullah? Enggak, berlaku juga kepada para pewarisnya. Makanya boleh dianjurkan kita ziarah makam para wali yang betul-betul mereka itu adalah kekasih Allah, pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta-minta dah di situ. Syirik enggak. Kalau syirik minta-minta sama makhluk, maka syirik perempuan minta sama suaminya belikan kalung. Syirik anak itu minta kepada bapaknya berikan uang belanja dan seterusnya. Kalau ada, ayo, kalau syirik minta sama makhluk, nanti istri minta uang belanja, minta diberikan kalung, minta diberikan sepatu baru, tas baru, minta sama Allah. Syirik tidak minta sama saya, enggak seperti itu.
Paham niki Bapak Ibu sekalian? Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali selanjutnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah. Bapak Ibu, mintalah kepada Allah. Kalau pelungguh yang minta langsung kepada Allah, astajib lakum, saya akan istijabah doanya. Berarti kalau orang-orang awam, orang-orang biasa, orang-orang yang dilumuri dosa seperti kita ini, yang tidak luput dari kesalahan seperti kita ini, minta kepada Allah, maka apa bentuk pengkabulannya? Diistijabah, astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan hina dina. Yuh, apa hubungannya kita diperintah berdoa dengan sombong? Kesimpulan, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, berdoa itu jangan semata-mata karena kita butuh. Maka berdoalah semata-mata untuk mengamalkan perintah Allah, mengamalkan firman ini. Jangan pelungguh ini semangat berdoa hanya pada saat-saat mendesak, pada saat-saat butuh, pada saat-saat sedih, pada saat kita terkena musibah, baru kita minta sama Allah. Tapi mintalah kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kesulitan. Mintalah, janganlah bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan tidak butuh, tetapi dalam rangka mengamalkan firman Allah, ud'uni, berdoalah. Kita berdoa itu ibadah loh, dapat kita pahala. Makanya kita di tradisi kita setiap malam apa hiziban, setiap malam apa barzanjian, setiap malam apa kita kumpul yasinan, istighosahan. Itu bagus. Sekali seminggu, sekali sebulan kita kumpul bareng, doa bersama, bagus sekali dalam rangka mengamalkan firman Allah ini. Saya berdoa bukan karena saya butuh, saya berdoa karena saya diperintah untuk berdoa. Udhu ini kan perintah, berdoalah. Sama seperti perintah Nabi, alimu auladakumus salata li sab'in. Kalau dia umurnya 7 tahun, 7 tahun, bimbing dia, tuntun dia, ajar dia cara sholat, kasih contoh. Wadribuhum, pukullah anakmu, pukul dia. Kalau dia berumur 10 tahun mulai membangkang, melawan, pukul dia. Kita memukul anak, menghukum anak yang nakal, yang membangkang itu, mau itu pahala, dapat kita pahala menghukuminya itu. Bukan sebatas untuk memberikan pelajaran, bukan hanya sebatas mendidik, tapi dapat kita pahala memukul itu, menjalankan perintah Nabi. Wadribuhum, pukul dia. Anak itu kalau dia membangkang pada saat umurnya 10 tahun ke atas, supaya dia terbiasa dapat hadiah kalau berbuat baik, dapat hukuman kalau dia berbuat salah. Harus dibiasakan dari kecil supaya dia takut, supaya terbentuk dalam dirinya, berpengaruh dalam kejiwaannya. Di dunia saja kalau saya berbuat baik dapat balasan, hadiah. Oh, hadiah di dunia saja luar biasa senangnya, apalagi hadiah di akhirat. Saya berbuat kesalahan di dunia, dihukum, saya dihukum di dunia saja sakit rasanya, apalagi hukuman balasan di akhirat, takut dia. Jangan dimanjain. Kalau kita biasa memanjakan anak kita, nanti kalau sudah besar dia akan melawan, susah diatur, dia akan durhaka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua.
Apa hubungannya dengan takabur? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pelajaran yang bisa kita ambil, orang yang malas berdoa dicatat oleh para malaikat dalam golongan orang-orang yang sombong. Tidak butuh berarti sama Allah. Bukti pelungguh ini adalah menghambakan diri kepada Allah, kecil di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah, banyak-banyak berdoa. Jangan hanya di depan pejabat, depan bupati baru ngajukan proposal, serius bikin proposal, salah sekejip rela kita kembali koreksi, print lagi, datang bahasanya halus kepada yang terhormat, yang berkuasa penuh. Kita puji pejabat itu, kita rela, kita ngantri nunggu supaya dapat giliran ngasih proposal. Pas kita berhadapan sama pejabat, kita tunjukkan hormat kita, takzim kita, dan tidak, kalau proposal kita belum cair disuruh buat lagi, buat kita lagi, itu makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Kalau kita malas berdoa, dianggap sombong sama malaikat. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong, tidak mau minta-minta, berarti merasa tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, nanti pada hari kiamat dia masuk neraka dalam keadaan hina dina. Kita berdoa bukan hanya pada saat butuh, kita berdoa untuk mengamalkan perintah, kita berdoa supaya kita sadar bahwa kita ini hina di mata Allah, kita ini miskin di hadapan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya dalam surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi sejarah ayat ini turun, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud salat. Pas dalam keadaan sujud, ada seorang musyrik, orang yang musyrik sedang lewat. Didengar Rasulullah dalam sujud membaca Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahman. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah dalam keadaan sujud. Jadi apa yang kita baca pada saat sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bisa subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Pernah Nabi kita baca dalam keadaan sujud, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Pernah juga Rasulullah baca dalam keadaan sujud, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahman. Pernah juga Nabi ulang-ulangi dalam keadaan sujud. Kebetulan itu yang dibaca dalam sujud, lewat orang musyrik, dengar. Nah, orang musyrik ini salah paham. Apa kata orang musyrik ini? Bapak-bapak, ternyata bohong Rasulullah ini. Katanya dia berdakwah mengajak umat untuk berhenti menyembah berhala-berhala ini, supaya kita hanya beriman kepada satu Tuhan. Ternyata waktu dia sujud, dia panggil dua Tuhan, Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah dan Ya Rahman. Wahai salah paham orang ini, dikira Nabi memanggil nama dua Tuhan. Wahai Tuhan yang bernama Allah dan wahai Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahman. Salah paham. Itulah sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, kalau berdoa memanggil nama Allah, sila mau bilang Ya Allah Ya Rahman, tidak masalah. Allah memiliki asmaul husna, dengan nama apa saja silahkan. Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus. Ya, pelungguh misalnya besok mau misalnya
mau melamar pekerjaan, mau berusaha, mau berdagang keluar daerah, mau promosikan produk apa misalnya, minta sama Allah, tawassullah lewat perantara Asma' Husna, mau baca semuanya bagus, mau bilang ya Allah ya Mu'ti, ya Allah ya Rafi', ya Allah ya Rafi', ya Rafi', ya Rafi', ya Mu'ti, ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Razzaq. Nyambung kan? Ya Allah yang maha memberi rizki, berikanlah, murahkan rizki saya. Ya Allah yang maha memberi, ya Mu'ti, a'tini, berikanlah saya rizki yang berlimpah ruah. Ya, misalnya ya Mumit, yang maha mematikan, saya sedang sakit ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari corona. Misalnya yang sakit, ya Allah ya Mumit, ya Allah yang maha mematikan, matikan penyakit ini ya Allah. Paham ini? Ya Allah yang maha hidup, ya Muhyi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha menghidupkan, hidupkanlah apa misalnya bakteri-bakteri baik, hidupkanlah imun-imun ini supaya dia kuat, supaya dia segar, supaya dia bisa melawan kuman-kuman ini, supaya dia bisa mengalahkan apa namanya bakteri-bakteri jahat ini, virus-virus yang jahat ini. Paham lagi Bapak Ibu? Seperti itu. Itulah apa namanya rahasia yang Allah letakkan pada Asma' Husna ini. Ya, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih, buatlah orang-orang ini supaya kasihan sama saya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Banyak-banyak basmalah. Yo, jangankan kita Fir'aun, tahu Fir'aun? Fir'aun, kenapa Allah atur skenario supaya terjadi kejar-kejaran? Nabi Musa dikejar ke Labuan Haji, bukan Labuan sebenarnya, supaya pelanggan paham. Kemudian lautan itu dibelah jadi dua, terjadi kejar-kejaran, Fir'aun ditenggelamkan di laut. Allah sudah rencanakan supaya Fir'aun ini mati di laut, bukan mati di istananya. Kenapa? Ternyata Fir'aun ini di istananya diperintahkan anak buahnya untuk bikin semacam ukiran di rumahnya, hiasan. Ya, tulisannya apa? Bismillah. Bismillah ditulis di mana-mana. Kan dia ngaku Tuhan, Fir'aun ini. Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Dia minta supaya masyarakat di Mesir itu menyembah dirinya, yang tidak dibunuh. Dia ngaku dirinya Tuhan. Disuruhlah anak buahnya bikin apa spanduk atau pelang atau ukiran di tembok itu, hiasan Bismillah, Bismillah. Gara-gara Bismillah ini selamat dia Fir'aun itu di istana itu. Allah tidak mau siksa Fir'aun di istananya karena ada Bismillah di situ. Tentu Allah di situ, Allah Subhanahu wa taala, bukan Fir'aun. Tapi bayangkan orang kafir doang mengaku Tuhan seperti Fir'aun, Allah selamatkan dia di rumahnya lantaran Bismillah itu. Apalagi kita umat Islam, kalau kita yakin dengan Bismillah, ditambah lagi dikuatkan dengan yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makanya layak waktu musim gempa itu saya minta kepada keluarga saya, kepada jamaah lewat pengajian-pengajian, pernah di Dasalakong di mana itu, di lapangan itu, tulis Bismillahirrahmanirrahim di kayu, di tembok, di tiang itu. Ya, Fir'aun aja selamat dia. Di mana dia dicelakakan oleh Allah? Di laut. Harus dia keluar dulu dari rumahnya, dari pendoponya, dari istananya. Kenapa? Karena di rumahnya banyak tulisan Bismillah, Bismillah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab seperti kitab apa ya, An-Nawadir karya Imam Al-Qalyubi. Jadi itulah Al-Asmaul. Masih ada waktu? Tinggal berapa menit Ustaz? Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan ada du'ai wa hiya 'asyaratun, ada berdoa ada 10. Ada berdoa ada 10, tentu tidak bisa habis semua ini.
Oleh karena itu sila, mau bertanya atau saya lanjut? Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Siapa yang mau masuk TV ini, silakan. Bismillah. Sila. Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau nggak ada yang bertanya berarti udah pinter-pinter nih. Paham-paham udah ya, udah jelas. Paham? Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Adik-adik ini para mahasiswa? Yo, ini ada dari Korea datang nih juga nih. Luar biasa. Ada pertanyaan? Oh, sila Ustaz. Boleh. Sesungguhnya apa yang diajarkan Islam Rasulullah SAW berdoa yang tadi ada setelah ibadah mustajab sesuai dengan kebutuhan, dan dalam sebuah penjelasan yang lain ada seorang sahabat bertanya tentang begitu banyak dan banyaknya doa Rasulullah, lalu salah satu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya Sa'alaka minhu habibukal Mustafa. Ya. Penjelasan dari maksud doa itu, ya, salah satu sahabat meminta resep doa dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ajarkan sebuah doa yang sangat-sangat masyhur, yang bunyinya Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa asta'izu bika min kulli syarrin ista'adha bika minhu habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita yang minta harus ditambah Sayyidina, karena Rasulullah tidak mungkin mengajarkan kita, weh sudah kalau sebut nama saya harus ada Sayyidina. Rasulullah itu tawadu. Contoh ya, misalnya Tuan Guru Bajang, misalnya Dr. Muhammad Zainul Majid, tidak mungkin dia bilang apa, sida kalau nyebut saya sebut Maulana Syekh, sida nyebut saya sebut apa misalnya. Kalau beliau menyebut diri sendiri pasti Muhammad Zainul Majdi, kan sering kita ikuti dan dengar. Begitulah Rasulullah mengajarkan sahabat selawat dalam sembahyang, misalnya berdoa, berselawatlah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena Rasulullah tawadu. Rasulullah itu punya sifat pemalu, ya, wal haya'u minal iman, dan malu itu adalah bagian daripada iman. Rasulullah itu pemalu luar biasa, lebih pemalu daripada wanita, disebutkan dalam kitab Syama'il. Maka malulah Rasulullah mengatakan, sida kalau nyebut nama saya pakai Sayyidina. Nah, tapi sebagai adab kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai jamaah, sebagai umat, harus kita rombok Sayyidina itu baik dalam sholat apalagi di luar sholat, ya. Jadi Allahumma inni as'aluka atau inna nas'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu apa-apa yang pernah dimohonkan, min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah saya minta kepadamu apa-apa yang pernah diminta kepadamu oleh nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asta'izu bika minku. Nah, tapi ada resikonya nanti ya, nanti saya kasih tahu. Dan ya Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka, atau min khairi ma sa'alaka, artinya saya minta kepadamu kebaikan-kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah kepadamu, dan saya meminta perlindungan kepadamu dari hal-hal yang pernah Rasulullah minta perlindungan darinya kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Artinya apa? Ya Allah, saya tidak minta macam-macam. Apa yang Rasulullah minta kepadamu itulah. Dan apa yang Rasulullah jauhkan juga dari saya ya Allah. Itu maknanya. Apa resikonya? Resikonya kalau seperti itu permintaan Sida harus siap-siap jadi orang yang
qanaah. Jadi orang yang tidak rakus. Jangan melihatkan mobil yang Allah berikan sama tetangga sida. Jangan melihatkan parabola yang Allah berikan kepada tetangga sida. Karena Rasulullah tidak pernah minta parabola. Rasulullah tidak pernah minta mobil. Paham ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang manusia paling zuhud. Rasulullah tidak pernah minta mewah-mewah, tidak pernah minta kekayaan yang sifatnya duniawi. Yang beliau minta kekayaan hati. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Rasulullah minta supaya diberikan kekayaan, kaya pahala, kaya ibadah, kaya dengan ilmu. Nah, sida minta, ya Allah berikan apa yang berikan saya memohon kepadamu apa yang sudah diminta oleh Rasulullah. Dan saya minta jauhkan saya dari sesuatu yang pernah diminta dijauhkan dari itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus doa ini. Tapi itulah hikmah doa ud'uni astajib lakum. Doa itu sifatnya mutlak, tidak terikat. Doa itu tidak bersifat muqayyadah, tidak terikat. Minta artinya apa? Kalau kita berdoa silahkan, mau doa maksurat kanggo doa. Bahkan saudara-saudara kita mengatakan bid'ah berdoa selain doa-doanya yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bid'ah baca selawat nariyah, salawatul fatih, harus baca selawat selawat Ibrahimiyah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak mengingkari itu. Tetap kita amalkan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tetap kita berbaca selawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi perlu kita ingat bahwa doa itu tidak terikat. Apa hikmahnya doa itu tidak terikat? Karena kebutuhan kita masing-masing ini berbeda. Rasulullah tidak pernah meminta istri namanya Ida Laila. Masa kita harus minta, ya Allah berikanlah saya istri namanya Khadijah, Aisyah, apa gitu, karuniai saya anak perempuan saya kasih nama Fatimah? Enggak, ya, dengan alasan ittiba, dengan alasan mengikuti jejak Rasulullah, enggak, bebas minta apa saja. Doa itu tidak terikat. Mau doa dengan suara keras silahkan, mau doa dengan suara kecil silahkan, pakai mic boleh, pakai pengeras suara tidak pakai pengeras suara, hadap kiblat boleh, itu adabnya. Tidak membelakangi kiblat tidak masalah. Kalau membelakangi kiblat itu melanggar adab, mengurangi pahala, maka khotib itu harus membelakangi makmum menghadap kiblat. Kalau khutbah kedua berdoa itu kan tidak. Jadi seperti itu maksud dari doa itu. Jadi doa itu juga hati-hati Bapak Ibu. Yang sering salah ini ibu-ibu ketika mengeluh, misalnya dalam berumah tangga. Salah ibu-ibu ini berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran. Misalnya suaminya menikah lagi misalnya, ya Allah berikanlah saya kesabaran menghadapi suami saya ini. Salah doa itu. Lebih baik ibu-ibu berdoa mengatakan, ya Allah berikanlah saya jadikanlah saya orang yang pandai bersyukur ya Allah. Jangan bilang jadikanlah saya orang yang paling sabar di dunia. Salah. Ini tolong digarisin. Pernah soalnya saya ada acara pengajian, ibu-ibu bawa anak minta dikuris, saya kuris anaknya. Apa kata ibu ini? Tuan Guru doakan saya supaya saya jadi wanita paling penyabar katanya. Saya banyak masalah, suami saya dia curhat. Waktu saya kuris, itu isi pengajian saya. Tolong ibu-ibu kalau memohon kepada Allah, misalnya ada masalah dalam keluarga, jangan sekali-kali sudah bilang, ya Allah jadikanlah saya wanita paling sabar di dunia. Kalau itu doa sida, Allah akan kabulkan. Bagaimana bentuk pengkabulannya? Allah kasih cobaan yang berat untuk membuktikan bahwa sida ini adalah ibu yang paling penyabar. Lebih baik sida minta, ya Allah jadikanlah saya adalah hamba yang paling pandai bersyukur. Jangan berdoa bilang,
Ya Allah, mudah-mudahan hari ini proposal saya diterima, proposal saya besok diterima, mudah-mudahan saya besok kalau minta-minta dikasih. Seumur hidup sudah akan dijadikan sebagai orang yang minta-minta doa. Berdoalah, ya Allah, hari ini saya berada di posisi yadus sufla, tangan saya di bawah, minta-minta. Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang, besok menjadi orang yang dermawan, yang bisa memberikan, bisa nyumbang. Itu lebih baik, yadul ulia, yang memberi lebih baik dari khairun minal yadis sufla. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang pandai bersyukur. Lah, singkat doa ini, tapi maknanya apa? Sama kenanya, sama artinya saya mengatakan, ketika saya bilang ya Allah jadikanlah saya orang yang pandai, paling pandai bersyukur, sama artinya saya bilang ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak supaya saya pandai mensyukurinya, berikanlah saya harta yang banyak supaya saya pandai mensyukuri nikmat itu. Saya undang tetangga kita tasyakuran, kita undang anak-anak yatim kita santuni, itu maknanya. Jadi seperti itu doa itu, seperti kita bikin proposal. Mau kasih 100 juta, mau dikasih 100 juta, misalnya ngajukan proposal, jangan minta 500.000, jangan cantumkan 500.000, tidak mungkin dikasih 100 juta. Kalau mau dikasih 100 juta, minta 1 M gitu loh. Nanti dikasih minimal 500 juta, padahal kebutuhan kita 100 juta loh. Minta banyak-banyak, paham ini? Apalagi minta sama Allah, minta yang banyak, Allah maha kaya kok. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Jam 7.52 ini, udah hampir jam 8. Belum azan nih. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Sekali lagi, doa itu adalah ibadah yang sifatnya mutlaqah, tidak terikat. Mau minta apa saja, dengan cara apa saja, mau doa itu dinyanyikan silahkan, tidak bid'ah. Mau bilang Rabbana anfa'na bima 'allamtana boleh. Mau Rabbana anfa'na dinyanyikan silahkan. Mau salatullah berselawat juga seperti itu. Mau salatullah, salamullah, kanggo boleh. Mau dinyanyikan salatullah, salamullah dinyanyikan silahkan. Karena termasuk ibadah yang tidak terikat. Hikmahnya apa? Supaya kita tidak bosan-bosan berdoa dan tidak bosan-bosan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bunyi ya, itu tandanya sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan pengajian kita malam hari ini diridhoinya, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniai kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ruah, dosa-dosa yang diampuni, aib-aib yang disembunyikan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diistijabah ataupun diijabah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kasih, itulah yang terbaik untuk kita. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq والهادي إلى سبيل الرشاد وهو الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم وعليكنا. Begitu juga para pemirsa di rumah, warahmatullahi taala wabarakatuh.